Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inastakal hadi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah bentuk manusia diciptakan untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini memang pokok tujuan utama manusia diciptakan. Kewajiban terbesar seorang muslim, dia diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memanggil seluruh makhluk, seluruh manusia yang menganggap dirinya manusia. Perhatikan, dengarkan ayat ini. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min Ya ayuhan nasu budu ya ayuhan nasu budu ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inilah bentuk diciptakannya jin dan manusia, dan terkhusus manusia, yaitu untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, al-khaliqu li hadhihi asya'i huwa mustahiqqu lil ibadati. Nah, yang menciptakan segala sesuatu ini, dialah yang berhak diibadahi. Dialah yang berhak diibadahi. Inilah tugas seorang muslim dan muslimah, yaitu untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini pula sebab diutusnya para nabi dan para rasul untuk mendakwakan, menyampaikan tauhid kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Apa tujuan mereka? Apa tugas utama mereka? An i'budullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Inilah tugas kita wahai jamaah sekalian, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang bertauhid itu mereka akan diberikan rasa aman, diberikan petunjuk dan diberikan ampunan sebesar apapun dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya abna Adam, lau ataitani biqarabil ardi qataya,
Thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqarabiha magfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dalam membawa dosa sepenuh bumi dan engkau mati dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini syaratnya. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka aku akan berikan ampunan kepadamu sepenuh bumi pula. Inilah tugas seorang muslim yang perlu diperhatikan. Karena apabila kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita akan menjadi adalah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Betul-betul dalam kerugian. Siapa mereka ini? Orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mentauhidkannya, karena seorang muslim itu perlu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita melalui nabinya bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang akan dijamin masuk surga. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dalam hadis yang lain, man mata wa huwa yad'u lillahi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengilmui la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita perhatikan wahai jamaah sekalian. Perlu kita kuatkan, perlu kita tingkatkan lagi keimanan kita, yaitu dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa beribadah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini semua tugas dan utama kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin, yaitu kematian. Alhamdulillah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Inilah ancaman orang-orang yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diancam dengan neraka dan dikekalkan di dalamnya. Adapun orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dunia, apabila mereka meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menentukan kehidupan mereka kelak di hari kiamat. Karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hal tersebut. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, padahal beliau adalah orang yang paling bertauhid, disebutkan bahwa dia adalah bapak para nabi, paling yang bertauhid, sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkanlah aku berserta anakku, anak cucuku, anak keturunanku agar tidak menyembah berhala, tidak menyembah berhala. Mungkin kalau kita, tidak mungkin saya menyembah berhala karena saya sudah belajar. Siapa yang menjamin diri kita bahwa kita ini selamat dari kesyirikan? Kadang manusia itu hanya tahu saja kesyirikan itu dengan berupa perbuatan. Tidak mungkin saya melakukannya, tapi ada kesyirikan berupa ucapan, ada berupa keyakinan pula. Itulah yang perlu kita pelajari. Tugas kita seorang hamba yaitu untuk mempelajarinya. Dan seorang muslim juga harus mengetahui bahwa
Allah Subhanahu wa taala telah mengancam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasyirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan para nabi sebelummu, apabila engkau melakukan kesyirikan, maka akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Dua ancaman, hancur seluruh amalan dan menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Inilah yang perlu diperhatikan. Ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW, orang paling bertauhid, orang paling mulia. Bahkan dia adalah nabi penutup dari para nabi setelahnya atau sebelumnya. Menutup para nabi sebelumnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, yaitu man mata wa huwa yad'u lillahi niddan daqalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Diancam dengan neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain bahwa man laki Allah la yusyriku bihi syai'an daqalal jannah wa man lakiyahu yusyriku bihi syai'an daqalan nar. Barang siapa yang meninggal, barang siapa yang menemui Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan, barang siapa yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk dalam neraka. Inilah yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian, perlu kita banyak mempelajarinya, perlu kita banyak konsisten untuk mengetahuinya, karena ini adalah tugas utama kita seorang manusia, yaitu untuk mempelajari dua pokok ini, yaitu tauhid dan kesyirikan. Karena itu wahai jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa mengkhawatirkan diri kita, jangan merasa aman dari hal tersebut. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika menjelang wafatnya, beliau menangis rahimahullahu taala, beliau ditanya, apa yang paling kau khawatirkan? Dan beliau pun menjawab, yang paling ku khawatirkan adalah ketika itu tauhid dicabut dari dalam diriku. Tidak ada lagi tauhid dalam diri seorang hamba. Itu yang perlu diperhatikan seorang hamba dengan hal tersebut. Karena apabila tidak ada kesyirikan dalam hati, apabila tidak ada tauhid dalam hatinya, maka akan merajalela dalam dirinya, yaitu kesyirikan. Bidah-bidah yang akan dia lakukan serta maksiat dia akan halalkan tersebut. Itu berkat karena tidak adanya tauhid dalam dirinya. Kita lihat saja di luar sana, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak diberikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita didik dengan hal tersebut. Mungkin kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhu wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.